Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Tegar Heriawan Saleh, selaku peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan komputer network and network device. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama network class, network type, bandwidth, topologi, network interface card, hub, switch, dan router. Yang pertama ada network class. Jadi network class ini merupakan jaringan komputer yang sekumpulan komputer atau perangkat yang sering terhubung melalui nirkabel maupun kabel, dan itu terhubung ke sebuah internet atau internet service provider. Tujuannya kenapa? Untuk terhubung ke internet ya, untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apa? Dengan suara, gambar, ataupun data. Jadi bisa disimpulkan jaringan komputer itu merupakan sebuah perangkat yang saling terhubung, dua atau lebih yang saling terhubung dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Jadi di sini adalah contohnya. Jadi di tengah-tengah ini ada the network ya, atau ISP atau kita sebut internet service provider. Di sini ada PC atau laptop lah, atau komputer, PC, laptop atau HP. Di sini ada video conference atau layar yang menampilkan sebuah video, ada database server, dan juga ada video conference juga. Dan ini masing-masing mereka bisa berkomunikasi nih. Karena apa? Karena mereka sudah terhubung ke internet service provider, atau kita sebutnya internet saja lah. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi nih dengan gambar, suara, ataupun data gitu, atau bertukar data karena mereka udah terhubung ke internet. Nah, jadi berdasarkan jaringan tersebut dibagi lagi nih, ada 5 gitu. Ada LAN, MAN, WAN, PAN, dan CAN. Jadi LAN itu local area network kepanjangannya. Jadi area kerja jaringannya itu kecil gitu. Dan itu masih bisa dipandang oleh mata gitu. Kayak misalkan antara bangunan A dan B, mereka ini saling terhubung nih untuk bertukar informasi atau data, dan itu disebutnya LAN karena mereka sudah saling terhubung gitu dengan internet. Mereka saling terhubung dan mereka ini sudah menciptakan LAN. Lalu setelah itu ada MAN atau Metropolitan Area Network, dan ini jangkauannya lebih luas gitu. Ini antara kota, seperti misalnya gedung A itu di Jakarta, gedung B itu di Bandung misalnya. Dan mereka ini masih satu sektor ya, masih satu industri yang butuh gitu. Gedung A itu butuh data di gedung B yang berada di Bandung. Nah, mereka ini harus saling terhubung. Ketika mereka sudah terhubung, maka sudah terbentuklah MAN atau Metropolitan Area Network. Setelah itu ada WAN. Nah, WAN ini cakupannya lebih luas ya. Ini antar kota atau antar pulau. PAN, Personal Area Network. Ini biasanya kita lihat sehari-hari ya. Kayak misalkan HP kita hubungkan Bluetooth ke earpods. Nah, itu masuknya ke PAN atau Personal Area Network. Jadi ini cakupannya sangat kecil karena hanya beberapa meter saja. Kayak misalkan contohnya, ketika kita mendengarkan lagu lewat earpods, lewat Bluetooth, kita menjauh dikit saja gitu ya, HP itu kan udah nggak terhubung. Nah, itu masuknya ke PAN. Lalu ada CAN atau Campus Area Network. Ini biasanya di institusi pendidikan. Nah, itu biasanya menyediakan area-area wifi tertentu gitu, dan ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, kayak misalkan mahasiswa aktif yang terdaftar, atau siswa yang terdaftar, staf-staf pengajar, ataupun staf-staf yang berada di lingkungan kampus tersebut atau institusi pendidikan tersebut. Lalu ada network type atau role. Di sini ada dua jenis nih, ada peer to peer dan client server. Jadi peer to peer itu maksudnya kayak, jadi PC ini saling terhubung gitu guna untuk berkomunikasi atau bertukar data. Jadi di sini peer to peer itu desentralisasi, nggak ada sentral, tidak ada pusatnya. Mereka saling terhubung dan itu membuat jaringan peer to peer. Lalu ada jaringan client server network. Jadi klien ini berperan sebagai, misalkan ada komputer atau laptop, dia mengakses YouTube. Nah, maka akses YouTube ini akan lari ke internet gitu.
akan mengakses sebuah server YouTube. Nah, maka server YouTube tersebut akan menerima request tersebut dan akan dilarikan ke klien lagi. Nah, itu kurang lebih daripada jaringan klien server. Lalu ada bandwidth. Jadi bandwidth ini merupakan banyaknya data yang dapat dikirimkan dihitung dalam bit per detik. Jadi bit per detik. Jadi perlu saya ingatkan 1 byte di sini sama dengan 8 bit ya teman-teman. Jadi misalkan ada 10 byte, ya maka yang dibutuhkan adalah 80 bit. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu ada topologi. Di sini topologi menjadi dua. Ada topologi logika atau logikal, ada topologi fisik. Topologi logikal dibagi menjadi dua nih, deterministik dan non deterministik. Bedanya apa sih? Kalau deterministik itu dia tuh beraturan. Kalau yang non deterministik ya itu dia nggak beraturan. Contohnya ada 5 PC. PC 1, 2, 3, 4, 5. PC 1 ingin mentransfer data atau ingin berkomunikasi dengan PC 3. PC 2 ingin berkomunikasi juga dengan PC 4. Tapi sebelum PC 2 dan 4 ini berkomunikasi, mereka harus menunggu dulu nih, menunggu giliran gitu. Menunggu giliran supaya datanya 2 ke 4 itu nggak bertabrakan, nggak redundan. Itu yang deterministik. Tapi kalau yang non deterministik, mereka ini nggak beraturan. Mereka akan terus aja gitu main tukar informasi, dan itu akan menyebabkan redundan atau bertabrakan. Lalu ada physical topologi nih. Ini mungkin sering kita dengar, ada basta, ring mesh, dan hierarkikal atau hierarki. Terus yang kelima ada network interface card. Jadi network interface card ini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan, atau juga dapat mendeteksi terjadinya collision atau tabrakan pada media jaringan atau kabel. Jadi ada 3 jenis nih, ada fisik, nirkabel, dan logis. Fisik itu contohnya kayak kartu Ethernet yang terhubung ke jaringan kabel. Kalau nirkabel ini WiFi yang terhubung ke jaringan WiFi. Terus untuk yang logis ada adapter loopback yang digunakan untuk menguji konektivitas jaringan pada komputer yang sama. Lalu ada hub. Jadi hub ini merupakan perangkat keras yang berfungsi menghubungkan beberapa komputer atau perangkat lain dalam satu jaringan lokal LAN. Jadi ini hub ini dia dalam skala kecil ya teman-teman. Jadi ini gambarannya ya. Jadi yang kotak ada panah merah ini dia hub, dan ini ada komputer nih yang sering terhubung. Misalkan komputer A ini meminta request gitu ke komputer C. Ketika meminta request, si hub ini akan memberikan get atau menerima request tersebut dan mengirimkannya ini ke semuanya, bukan ke A lagi. Jadi ketika A minta informasi ke C, ya semuanya dapat B dan D pun akan dapat informasi tersebut. Dan ini rentan banget ya hub ini, karena B dan D ini dapat melihat informasi yang di request oleh si A, yang padahal A ini hanya ingin bertukar informasi ke C gitu. Lalu ada switch kurang lebih sama oleh hub. Bedanya switch ini itu dia ini lebih canggih gitu. Dia nggak kayak hub yang ketika PC A ini ingin berkomunikasi dengan C, ya udah dia hanya berkomunikasi dengan C aja, nggak menyebarkan informasi ke B dan D. Jadi ketika si A ini ingin mengirimkan request ke C, jadi alur jaringannya ya A ke C. Jadi si switch ini akan mengirimkan request itu ke C, nggak ke B, nggak ke D, nggak kesebar semuanya. Lalu ada router. Jadi router ini merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan komputer, seperti jaringan area lokal LAN dan jaringan area luas. Jadi router ini itu fungsinya untuk menghubungkan jaringan yang berbeda ya. Jadi di sini ada komputer ya dengan switch, komputer dengan switch. Jadi di komputer sini bisa dilihat IP-nya 10.1, 10 ada 20, dan sebelahnya ada 20. Ini kan anggaplah ini di sebuah ruangan berbeda. Ini di ruangan kafe, ini di ruangan gudang. Jadi si router ini bisa menggabungkan atau menghubungkan gitu sebuah jaringan yang berbeda. Jadi seperti itu kurang lebih fungsinya si router.
Dia akan menghubungkan jaringan yang berbeda, dan juga si router ini juga bisa gitu membuat jaringan area lokal ini ke WAN gitu, ke WAN yang lebih luas. Dan si router ini fungsinya juga dapat membuat best path atau jalur terbaik gitu untuk menentukan jalan terbaik untuk mengirimkan paket atau data. Oke, kurang lebih ya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.